Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Isra Zianita Hatta. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai beberapa macam minuman berkarbonasi. Nah, contoh minuman berkarbonasi ada di depan saya. Ini yang pertama, ini adalah minuman Coca-Cola yang sangat digemari. Kemudian ada minuman Fanta, berwarna merah, minuman Sprite, dan minuman kesehatan atau vitamin C 1000 ya. Ini adalah minuman vitamin C atau vitamin C yang mengandung kadar vitamin C-nya yaitu 1000 gram. Oke. Nah, masing-masing larutan tersebut kita masukkan ke dalam gelas. Ini sudah saya masukkan. Ini minuman Coca-Cola masukkan dalam gelas 1, kemudian Fanta gelas 2, kemudian Sprite ke gelas 3 dan vitamin C ke gelas 4. Nah, kita sudah mengetahui bahwa semua minuman-minuman ini adalah bersifat asam. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba. Ya. Kita mencoba pakai kertas lakmus biru. Ya. Nah, jadi kalau kertas lakmus biru ini dicelupkan ke dalam larutan atau minuman ini, dia akan berubah warna menjadi merah, maka larutan tersebut atau minuman tersebut bersifat asam. Oke? Asam dapat memerahkan lakmus biru. Ini lakmus biru. Oke, yang pertama kita celupkan. Kita geser dulu. Oke. Kita celupkan kemari. Berubah menjadi merah. Dari biru berubah menjadi merah. Berarti Coca-Cola ini bersifat asam. Oke, yang kedua. Minuman Fanta. Kita celupkan, ini lakmus biru. Ya, merah. Kenapa tidak kita lakukan lakmus kunyit seperti ini? Ya, karena kalau asam warnanya itu tetap kuning, jadi tidak nampak perubahan. Jadi saya ambil di sini adalah lakmus biru supaya nampak perubahan warnanya dari biru menjadi merah. Oke, kita lanjut ke Sprite. Juga merah. Dan terakhir ke minuman vitamin C. Juga merah. Ya. Nampak perbedaannya. Merah, oke. Nah, kita sudah mengetahui bahwa keempat minuman yang ada di depan saya ini semuanya bersifat asam. Oke? Dari mana tahu? Dari perubahan warna lakmus biru dari biru menjadi merah. Oke ya. Nah, di antara keempat ini, yang mana yang paling bersifat asam atau derajat keasamannya itu lebih tinggi? Oke ya, kita coba ya. Kita menggunakan indikator universal. Nah, jadi kita ambil satu. Ya, segini dia bentuknya. Ya, untuk menghemat seperti tadi, kita bagi dua dulu. Ambil gunting, kita bagi dua. Jadi satu ini bisa untuk 2 sampel indikator universal. Kemudian kita celupkan ke dalam Coca-Cola. Kemudian ini warnanya. Kemudian kita cocokkan kemari. Oke, maka pH-nya 2. Ini 0. Ini 0, ini 1, ini 2. Jadi lu cocok kemari. Kedua. Berarti Coca-Cola asam kuat. Kemudian kita lanjut yang kedua. Kita masukkan, kita ambil satu. Colok ke Fanta. pH-nya juga lebih mendekati ke 2. Jadi ini sama kekuatan asamnya. Antara Coca-Cola dan Fanta. Kekuatan asamnya sama. Kemudian kita lanjut ke larutan ketiga yaitu Sprite. Ini kita masukkan. Cocoknya di nomor 4. Ya, di nomor 4. Oke, berarti ini asamnya asam antara pertengahan, asam kuat sama asam lemah, ya. Masih kita anggap ini asam kuat.
5/6 baru lemah. Oke, terakhir. Juga mendekati 4. Jadi masih asam kuat ya. Nah, jadi kategori tingkat keasamannya saya buat antara 0, 1 sampai 4, 3 sebenarnya, tapi 4 masih saya anggap kuat, dan 5/6 baru lemah. Jadi ini 2 pH-nya sama dengan 2, ini 2 pH-nya sama dengan 4 ya. Masih semuanya termasuk adalah asam kuat, tapi yang paling kuat adalah yang ini. Ini paling kuat. Oke. Nah, jadi tingkat keasaman ini 2 paling kuat. Nah, ini kita geser dulu. Sekarang ini antara 2 ini kita ambil. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa asam itu punya sifat korosif, punya sifat merusak. Bisa digunakan sebagai zat pembersih. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membersihkan karat besi yang ada pada pisau cutter ini. Ini kan berkarat nih. Kita membersihkan pakai larutan 2 ini. Mampu nggak dia? Oke ya. Nah, jadi sudah kita siapkan. Kita geser dulu. Sudah kita siapkan. Di sini banyak pisau cutter yang berkarat. Ini berkarat. Ya, artinya besi jika kena air itu mudah berkarat. Oke ya. Nah, jadi cara menyimpan pisau-pisau ini, nah ini berkarat nih. Nih. Berkarat. Jadi cara menyimpannya setelah dicuci, kemudian lap kering, kemudian dikasih minyak. Ya, minyak makan. Supaya dia tidak mudah berkarat. Nah, jadi yang namanya besi memang mudah berkarat. Jadi ini satu kita bersihkan yang ininya. Kemudian ini pisau cutter ini. Ini karatnya banyak. Nah, ini juga karatnya banyak. Nah, jadi ada 4 pisau yang mau kita bersihkan dengan kedua larutan ini. Ya, minuman kesukaan kalian ini, minuman berkarbonasi. Oke ya. Apapun ceritanya, minum air putih paling baik. Karena air putih adalah sebagai pelarut yang baik. Oke, kita membahas ini. Jadi yang perlu kita siapkan adalah ini sumpit untuk pegangannya. Kemudian kita siapkan bros ya, atau sikat besi. Nanti kita potong. Sikat besi ini kita ambil sedikit aja. Ya, seperti ini contohnya. Kita gunting aja dia, kita ambil sedikit. Oke, ini kita ambil untuk apa ini? Untuk kita nanti lekatkan ke dalam sumpit ini. Kita buka dulu sumpitnya. Untuk pegangannya supaya nggak kena tangan kita, nggak kena pisau ini. Kan pisau tajam nih. Kalau misalnya langsung pakai pisau seperti ini, kita ambil, kita gosok-gosok, deh silap-silap sedikit kena tangan, tergores tangan ini, bahaya kan? Nah, jadi kesehatan kita yang jaga, harus hati-hati. Nah, jadi kita gunakan sebenarnya pakai kuas sih, kuas-kuas untuk melukis itu yang panjang ya, tapi ini kayaknya nggak ada kuas, jadi kita buat sendiri kuasnya. Nah, jadi cara membuat kuas, kita ambil selembar tisu, oke, kemudian kita lipat. Kita mau buat kuasnya ini ya, kita lipat seperti ini, oke, kemudian ambil sumpit satu. Ya, kita gulung-gulung. Oke, saya kira seperti ini. Kemudian kita kasih perekat selotip. Ini kita gunakan ini supaya lebih kuat dan nggak lepas-lepas. Ya, fungsinya ini untuk kuas supaya tangan kita terhindar dari tajamnya pisau. Ya, mencegah lebih baik. Nah, kenapa kalau misalnya tangan kita kena pisau tapi semuanya jadi sakit?
Karena tubuh kita adalah suatu kesatuan. Satu sakit, semuanya sakit. Tangan sakit, mulut yang katakan, aduh. Jadi suatu kesatuan, ya. Oke, udah selesai untuk UAS. Nah, kita ulangi, kita buat perlakuan yang sama untuk kita masukkan ini, supaya nanti bisa kita gosok. Nah, ini sama juga caranya. Ini kita letakkan di ujung. Ya, kira-kira seperti inilah. Ya, karena ini kan tajam nih, kalau kena tangan, kena asam lumayan juga tuh. Nah, jadi sama juga seperti ini. Jadi kalau untuk membersihkan karat besi atau logam, kita harus menggunakan sabut yang dari besi ini. Nggak bisa pakai sabut biasa. Sabut biasa itu hanya untuk lemak dan minyak saja. Kalau untuk kerak-kerak bandel, bisa. Nah, seperti ini kita buat. Supaya lebih kuat lagi, kita ikat di tengah biar dia tidak lepas. Oke, pastikan dia kuat. Nah, sudah jadi untuk pegangan kita. Ini untuk membersihkan, ini untuk mengoleskan apa namanya ini, larutan asam. Kemudian ini untuk menggosokkan di sininya. Oke, kita coba. Oke, kita ambil satu dulu, pisau yang ini aja dulu. Kita coba yang ini. Kita membersihkan yang ini, karat ini ya. Oke. Nah, langkah pertama, kita masukkan ke gelas yang ini, kita geser dulu. Ini ya. Oke, Coca-Cola ini ya. Kita masukkan, kita celupkan ini kuasnya. Oke, kemudian kita oles di pisau tadi. Fokus kita ke sini aja ya, ke sini nggak usah dulu, ke sini aja dulu fokus kita. Oke, seperti ini. Nampak tidak? Seperti ini. Dan kita ambil gosoknya tadi. Ya, kita kasih alas dulu biar ini, kita pakai alas dulu. Nah, fokus kita ke sini. Agak menjauh juga, nanti kena percikan. Nah, ini lumayan bersih, tinggal sedikit lagi. Yang ini ya, tinggal sedikit lagi. Oke, seperti itu. Sudah selesai pisaunya satu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita ambil pisau cutter yang berkarat ini. Oke ya. Sekarang kita coba dengan minuman yang kedua. Ini, minuman Fanta. Caranya sama, kita celupkan. Oke ya, kemudian kita oleskan di karatnya. Ambil lagi. Dan kemudian kita gosok kembali. Asam ini jika akan masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi atau akan meningkatnya asam yang ada pada lambung. Jadi sebenarnya nggak baik juga untuk kesehatan. Karena minuman asam sifatnya merusak. Jadi kalau misalnya terlalu sering, bisa juga merusak gigi, bisa membuat gigi menjadi keropos. Nah, ini yang sudah kita gunakan Fanta atau Coca-Cola, ini yang belum. Jadi nampak perbedaan. Nampak tidak perbedaan. Ini pisau yang tadi kita oleskan juga. Oleskan minyak goreng agar proses perkaratannya bisa
hambar seperti ini, barulah disimpan. Dan jadi kesimpulannya, minuman bersoda ini yang memiliki sifat asam, ya itu jangan digunakan atau jangan dikonsumsi secara terus-menerus karena akan dapat meningkatkan asam yang ada pada lambung kita. Ya, sebaik-baiknya air adalah air putih. Ya, jadi lebih baik air putih yang kita minum karena air putih adalah sebagai pelarut yang baik. Jadi setelah kita makan, ya, maka kita akan melarutkan semua zat-zat makanan yang masuk dalam pencernaan kita dengan menggunakan air putih, air yang sehat, ya, karena air putih adalah pelarut yang baik. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.